يا الله يا الله يا رحمن المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أجرنا من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال أيضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari itu kita masih diberi Allah nikmat, masih diberi Allah kesempatan untuk bersama-sama mengaji. Mudah-mudahan yang kita kaji itu bermanfaat bagi kita di dunia dan manfaat bagi kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, banyak terjadi akhirnya pada masa-masa sekarang. Akhirnya ada orang yang dulu mak bapaknya begawe, tapi begawe sebelum nikahnya halal. Lagi bujang-bujang gadis berpacar-pacar. Ditanya, pacaran tu apa pacaran tu? Tak ada pak, pacaran tu cuma duduk berdua, makan-makan, chatting-chattingan. Itu awalnya pak. Awalnya memang itu, ujung-ujungnya apa? Pegang-pegangan. Sudah pegang-pegangan, peluk-pelukan. Sudah peluk-pelukan, cium-ciuman. Sudah cium-ciuman, tine-tinean. Ujungnya ngelemung. Amin. Akhirnya nikah gara-gara apa? Hamil duluan. Yeah. MBA, married by accident. Yeah. Nah, akhirnya besarlah anak kau tadi. Anaknya cewek, besar. Lah besar, tentu anak kau nak nikah pula. Siapa wali anak zina kau tadi? Walinya bukan bapak nasabnya, tapi walinya adalah wali hakim. Wali hakim pak. Siapa wali hakim itu? Kalau kita di Indonesia, wali hakimnya kewakil. As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Ya. Kewakil. Yang nikahkan kewakil. Jadi kalau anak zina, bapak nasabnya, bapak biologisnya yang nikahkan tak sah. Kalau tetap dinikahkan, berarti anaknya berzina sepanjang hayat. Na'udzubillah. Siapa yang nanggung dosa? Bapaknya. Iko banyak kejadian? Banyak pak. Makanya kalau di KUA, di Kuaket, itu kita kejar nian kalau anak pertama. Kamu anak keberapa dek? Anak pertama pak. Bapak ibunya masih hidup? Masih. Pasti kami tanya, mana buku nikah mak bapak kamu? Dipinta buku nikah. Kalau ditengok di buku nikah, mak bapaknya nikah bulan 1, anak tu lahir bulan 3, artinya bibit kau bibit unggul. 3 bulan lah lahir. Itu dipanggil tu. Kalau di Kuaket kami panggil. Bapak maknya kami panggil. Pak, mohon maaf kami mau konfirmasi. Ini anak bapak lahirnya bulan 5, bapak nikah bulan 1. Bulan 3, 21 bapak nikah, bulan 3 anak bapak lahir. Ya, 3 bulan kau dari nikah. Ini macam mana ceritanya? Pakai pupuk apa kau pak? Kalau bapaknya enggak pak, ini gini, sumpah. Wajib tahan sumpah bapak kalau ini anaknya betul. Kalau orangnya jujur takut dengan hukum Allah, pastinya nyebut tidak pak,
iko koko dulu gawe sayo dengan mak eko biasalah gawe bujang gadis kami iko dulu. Dak sengaja tercucu, tertanam dulu. Rupanya bibit tu tumbuh. Tumbuh baru ketahuan tumbuh lan 6 bulan. Akhirnya kami nikah kata. 3 bulan sudah tu lahirlah anak. Oh, jadi kau anak di luar nikah. Ya. Boleh tak pak saya nikahkan? Tak boleh. Yang menikahkan kau wakil. Kalau kamu maksakan nikahkan, zina. Banyak kejadian bapaknya nangis-nangis. Pokoknya yang nikahkan tetap saya katanya. Tak bisa. Wah, kau gawat kau. Iya. Jadi macam mana? Kalau sudah seperti itu bisa dihukumi zina. Kalau kita tetap tutup-tutupi, tetap terbuka ujungnya, Pak. Tetap terbuka. Ada kaki orang yang tahu, tu dulu kan gawe waktu masih bujangnya macam tu. Ngapa dia nikah kan? Dah sah tu. Nah, kalau sudah seperti ini, aib akan tetap terbuka. Maka lebih baik, alangkah baiknya, di kewaket juga orang tak akan buka aib, Pak. Maka dipanggil, Bapak, maaf, iko anak Bapak adalah anak hasil luar nikah, maka yang menikahkan adalah kewaket. Jadi macam mana kau Pak? Nah, biar Bapak juga tak malu, anak Bapak juga tak ada malu. Biasa kan ada kalau berwakil wali boleh Pak. Jadi kita tutup saja, kita lapis baik. Kaki anak Bapak berwakil dengan saya disiko. Kaki pas akad nikah langsung dinikahkan. Jadi anak yang wakil dia. Iya. Bapak dah kan? Bapak dak lah. Anak yang berwakil kan no? Anak zina. Pas kaki ijab kabul langsung baik. Dosa banyak cerita. Kaki kalau orang bertanya ngapa bapak yang tak nikahkan, bibirnya sariawan. Ia gugup. Sehingga macam aku nikah, aku ni hadap telap lagi. Jadi baru langsung itu. Kalau kaki sudah ijab kabul, rupanya anaknya dulu anak hasil luar nikah, makanya nikahkan kuaket. Sudah Pak, lepas dosa. Ya. Memang berat. Gawe awak lah. Gawe dulu. Maka itu apa? Allah nunjukkan bahwasanya janganlah berlaku perbuatan yang haram. Nah itu beratnya anak, kasihan anak zina tu kasihan. Tapi kalau dia nikah kaki ya sudahlah, sah secara agama, sah menurut negara. Nah selain yang itu Pak, mumpung saya ingat saya jelaskan kini, ada juga anak angkat. Anak angkat. Anak angkat siapa yang menikahkan? Anak angkat yang menikahkan adalah bapak kandungnya, bukan bapak angkatnya. Banyak kejadian di masyarakat itu yang nikahkan ada bapak angkat. Kalau ketahuan ada tu Pak maaf, dulu nikahkan bapak siapa nama bapaknya? Si Anu. Bukan Pak, dia tu anak angkat. Nah, kata bapaknya dulu, kok anak, tidak Pak, saya tahu nian, dulu tu saya satu kerja dengan si Anu bla 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 bla. Maka secara otomatis pernikahan anak itu bakal harus nikah ulang. Nikah ulang Pak. Wah malu Pak ngelar resepsi lagi apa banyak biaya. Dah usah nikah di rumah, nikah di kantor baik gratis, detik biaya. Nikah di kantor gratis. Nah, kalau bapak nasabnya masih hidup, maka bapak nasabnya menikahkan, bukan bapak angkat. Sebab wama Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah waktu beliau mengangkat anak Zaid. Langsung ditegur Zaid bin Muhammad, langsung ditegur Nabi Muhammad oleh Allah. Muhammad, kau tu bukan bapak dia, kau tu Rasul sebagai utusan. Anak angkat tetap anak angkat. Macam mana kau nak bagi waris? Anak angkat boleh dapat waris, tapi dari wasiat wajibah cuma 1/3. Bukan dapat galau atau 1/3. Itu warisnya. Bapaknya Muslim maupun non Muslim? Bapaknya non Muslim. Dulu-dulunya non Muslim galau. Dah ketik dengan Islam yang nikahkan wali hakim. Wali hakim. Tapi kalau bapaknya non Muslim, tapi nya punya dulu Muslim, dulunya nikahkan. Tapi kalau dulu mereka takut nak nikahkan ayunya, wakilkan baik. Boleh, namanya taukil wali. Tak jadi apa-apa. Kita kan banyak di seberang kadang biasa guru-guru nikah di taukil. Pak wakil apa gawe? Mencatat pernikahan. Tapi walaupun di taukil, tetap bapak nasabnya harus ada menghadiri. Jadi tak boleh, tetap nama bapaknya bapak nasab.
Kalau anak zina tak tersebut binnya. Siapa misal namanya? Nama Leha. Ya Leha, aku nikahkan nama lelaki siapa? Bedul. Wahai Bedul bin si Anu, aku nikahkan Leha dengan engkau. Dah pakai bin lagi. Kenapa? Karena bapak nasab bapak zina tadi tu. Nah, kalau yang anaknya anak angkat, binnya bukan ke bapak angkat, tapi binnya tetap ke bapak kandung. Misalnya ikut anak dapat ngambil di rumah sakit, misal bapak kandungnya tak tahu lagi, berarti namanya bapaknya ghaib. Kalau bapaknya ghaib tak tahu lagi, bapaknya tak tahu, dulu tak tahu, keluarga tak tahu, galau-galau tak tahu, siapa yang menikahkan? Wali hakim lagi. Tak bin juga. Bin Fulan lah lagi. Bin Fulan. Ya. Ya. Dah adalah. Sebab yang jadi wali nikah tu bapak betino, bapak jantan dah ketik. Tak apa-apa. Ya, nikah. Terus ya sah lah. Binnya tetap disebut. Cuman yang jadi masalah tu kalau anak betino. Sebab anak betino tu kan yang menikahkan walinya. Walinya siapa? Walinya wali nasab. Siapa wali nasabnya? Bapaknya. Cuma berhubung bapaknya kau tadi bibitnya bibit unggul. Akhirnya yang nikahkan wali hakim. Kenapa? Karena dasarkan hadisnya, nasnya macam itu. Nah, iya. Kalau jantan tidak jadi masalah. Nah, itu penting kau Pak diketahui, sebab itu banyak terjadi. Jangan sampai salah. Anak angkat juga macam itu. Ada juga wali adal. Wali adal kau siapa? Wali adal itu adalah wali bapaknya ada, cuman bapaknya tak nak nikahkan anaknya. Kata anaknya ngadu dengan bapak, ya nikahkanlah aku kau ya. Aku dah nak. Ya nikah, aku dah nak. Kenapa dak nak? Laki kau tu miskin, kita kau orang kaya. Apa pula nikah dengan orang miskin? Wah, ribut. Misal kau contoh. Akhirnya anaknya kata dia tetap ngadu ke KUA, bawa bekas ke KUA. Nak nikah? Iyo. Nikah dengan siapa? Dengan si Bedul. Bedul, kau tu kan ngali semua. Iyo. Kau kan orang kaya, nak kau nikah dengan dia? Iyo. Bapak kau setuju? Bapak saya tak setuju. KUA, kaget dulu kau tak setuju. Kenapa? Karena kalau anaknya anak gadis, dalam mazhab Syafi'i ada namanya wali mujbir. Ya, wali mujbir, wali yang memaksa terhadap bikr, anak yang masih gadis. Lalu kalau bapaknya tak nak nikahkan, macam mana? Maka si anak yang bapaknya tak nak nikahkan tadi pergi ngadap ke pengadilan, minta sidang wali adal namanya. Kaget di sidang. Ngapa bapak kau tak nak nikahkan? Calon laki saya orang miskin, tukang gali sumur, Pak Hakim. Panggil bapak kau. Panggil bapak di sidang. Bapak ngapa dah nak nikahkan anak bapak? Malu saya Pak. Saya kau pejabat, harta banyak, masa menantu saya tukang gali sumur. Wah, misal kan. Wah, tak bisa kerana anaknya bersikeras, tergantung keputusan hakim. Kata hakim, berdasarkan pertimbangan bla 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 bla, maka diputuskan si A tetap menikah dengan si B. Walinya wali adal. Siapa yang nikahkan? Wali hakim. Sekalipun bapaknya dah, tapi tetap harus berdasarkan keputusan hakim. Itu penting Pak. Jangan dibawa lari kawin lari, ya. Atau nikah sirri. Nikah sirri itu sah menurut agama, asalkan cukup syarat rukun. Sah. Orang bengen kan dia ketik nikah bercatat ke KUA. Nikah di bawah tangan galau, bengen. Ya tak? Tahun 70 ke bawah. 70 ke bawah tu dia ketik ke KUA. KUA baru ada tahun 73, 74. Ni, 70-an ke atas. Undang-undang pernikahan tahun 74. Berarti di atas itu baru ada KUA tu. Sebelum tu Datuk kita dah ketik bercatat galau-galau. Iya. P3R kalau dulu kan. Kewaket ko itu pun masih jarang kan. Nah, itu datuk-datuk kita dulu berarti kalau nak dicatat ke kau ada sah. Kini tu pun kalau orang dia nikah, cukup syaratnya, walinya ada, saksinya ada, calon pengantinnya ada, ijab kabulnya lengkap, syarat rukun cukup, dan itu sah.
secara agama, tapi tidak tercatat menurut negara. Kalau tidak tercatat, siapa yang rugi? Betino yang nanggung, Pak. Betino yang nanggung. Tapi guru kami kemarin buat kakak, bisa lah buat kakak. Iya, duk capil tetap menerima pembuatan kakak. Tapi kagak di duk capil di kakak dibuat apa namanya? Nikah tidak tercatat. Kagak anaknya nikah kau punya anaknya kagak bukan bin bapak, tapi anaknya bin mak. Kalau anak bin mak, biasanya kata orang anak apa kau? Anak zina. Padahal tidak, bapak pun resmi lah. Maka zaman kini sebaiknya Pak, kalau nak nikah, nikahnya ke mana? Ke KUA, resmi baik. Ke Kuaket. Nikah di Kuaket gratis, tak berbayar. Bawa badan be lagi. Tahun rumah. Kalau di rumah bayar. Setor ke negara 600,000. Tapi kalau di KUA gratis benar lah. Bawa badan, bawa sarung, pakai peci lah, nikah lah di situ. Cuma keliwatan amat berpeci baik. Ya. Bawa badan. Nah, jadi itu Pak masalah nikah. Nggih. Ya. Sah, nikahnya sah dan tak perlu diulang. Ada sebagian orang nikahnya diulang. Kenapa? Nikah lagi hamil, lagi kau jadi hal. Tidak. Menurut KHI, menurut sebagian jumhur ulama, tak perlu nikahnya tetap sah. Nah, cuman nggih. Lahir anak nikah balik. Iya. Nah, nikah balik itu berarti membatalkan nikah yang pertama. Itu bukan itu, tapi mentajdid boleh. Tapi kalau membatalkan nikah pertama, khawatir kalau berhubungan badan berarti berzina kalau dibatalkan. Dia sudah mengandung. Iya. Oh, bukan, tidak. Iya. Anggapan orang tu. Iya. Jadi tidak apa-apa, Pak. Berdasarkan KHI, Undang-Undang 174 maupun pendapat jumhur ulama tak jadi masalah. Nah, tapi kalau mentajdid nikah, asalnya nikah siri. Bagi ke KUA minta isbat nikah namanya. Dinikahkan lagi, ditajdid baik, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau isbat nikah, ke pengadilan larinya. Nah, kenapa sampaikan kimko Pak? Karena penting, sebab zaman kini banyak kejadian yang idak-idak yang saya sebutkan tadi. Yang punya anak betino, hati-hati. Sebab jagonya payah budak kini. Kalau dulu, mungkin kalau kita tegar, jangan keluar malam, jangan ke mana-mana. Nyo tu naklah di rumah. Cuman kini kokoha yang jadi masalah. Kita payah ngawasi. Kadang kita dewek lah muka HP kau tak tahu. Pas angkat telefon macam mana? Nyelai-nyelai macam tu. Kadang tak tahu. Maka penting orang-orang tua juga belajar macam mana cara menggunakan HP Android. Pakai HP apa lagi? iPhone, Apple sekarang. Belajar supaya bisa mengontrol anak. Karena pergaulan zaman sekarang, na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Penting ngajak anak-anak ngaji macam kau Pak, alhamdulillah. Senang kalau saya tengok budak-budak bujang ngaji. Senang kalau saya. Ngapa? Mudah-mudahan anak-anak yang ngaji hadir di majlis, Allah angkat derajat mereka jadi ulama amilin muttaqin salihin mursyidin muhtadin. Amin ya rabbal alamin. Mumpung ingat saya sampaikan lagi ni kok. Nah, jadi itu untuk anak zina. Sudah tu anak angkat. Jangan coba-coba bapa angkat menikahkan anak angkat. Tidak sah. Nah, jadi macam itu. Jelaslah. Inilah. Ayah saya. Masalah nikah dan hamil ini. Coba tegaskan lagi. Karena kebanyakan seperti itu di masyarakat itu. Iya. Ulang. Iya. Memang ada sebagian ulama mengatakan kalau dia nikahnya dalam keadaan hamil, nikahkan lagi. Cuman itu tadi menurut jumhur kalau dinikahkan lagi berarti beranggapan nikah yang pertama itu dianggapnya tidak sah. Yang jadi khawatir kita kalau sudah dinikahkan jantan betina kok ngumpul sekamar tu. Kalau lah sekamar tu apa gawainya di kamar tu? Yang tahu cuma dia berdua. Kita tak tahu apa gawainya. Apa tertungit, apa tertegak, apa terbaring. Nah, yang jadi masalah itu. Maka di KHI, di UU undang-undang kita mengatakan ya tidak perlu dinikahkan ulang. Tapi bagi yang syak mengikut pendapat ulama yang harus mengatakan nikah lagi, silakan saja. Tapi kalau saya tidak.
Tak perlu dinikahkan lagi. Ya. Nah, kalau nak ikut pendapat yang ulama mengatakan nikahkan lagi, ya silahkan. Cuman khawatirnya itu tadi, khawatirnya di situ. Tajdid nikah itu konsepnya bukan macam itu. Ya. Ada tajdid nikah, memperbaharui akad nikah. Ada memfasakh nikah, membatalkan pembatalan nikah. Nikahnya fasakh, rusak. Kenapa? Mungkin saksinya salah atau walinya salah. Saksi itu kan harus 2 orang laki-laki. Yang nikah harus laki-laki dan perempuan. Tahun kemarin di daerah Pal 10 kejadian betino nikah dengan betino. Yang viral tu, yang betino tu sekok tu ngaku dokter. Tak? Dokter jantan. Setelah 10 bulan yang saya heran, tak ada tertengok benar panjang tu 10 bulan. Untunglah yang nikah kan bukan kuaket, nikah siri. Untunglah pula. Mun sempat kuaket dan nikah lah kena pecat, masuk penjara. Lah kena banyak kena. Iya. Itu jadi Pak, nikah itu kan 5 rukun ni. Saya ingatkan. 1 ada calon pengantin laki, 2 calon pengantin perempuan. Calon pengantin laki-laki kok jelas laki-laki yang perempuan jelas perempuan Jangan dibuat jantan dengan jantan atau betino dengan betino. Kalau jantan dengan jantan main pedang. Itu bahaya. Sempat kejadian juga di daerah mana? Daerah tak salah Lombok. Pakai jilbab segala macam. Tahu-tahu jantan. Tapi belum sempat nikah. Cuman lah sudah lamaran. Wah, kok ada-ada zaman kini kok. Ya bahaya gua. Ngeleng kepala pada itu saya. Cuman yang kita malui sehari tu yang betino untung yang nikah bukan kuaket, nikah siri. Nah, orang yang menikahkan nikah siri itu bagaimana hukumnya? Hati-hati. Kalau misalnya nikahnya nikah siri, tadi kan kalau cukup syarat hukum kan sah. Tapi kalau ada orang yang berani menikahkan, ternyata anaknya anak zina, apa hukumnya? Berarti tetap zina tu. Sebab walinya harus wali hakim. Wali hakim tu siapa yang angkat? Pemerintah. Tidak boleh sembarangan. Dalam satu kecamatan wali hakim cuman seorang. Siapa dia? Kuaket. Kepala kuaket. Seorang itulah. Kecamatan Danau Teluk kita kepala KUA Bapak Dr. Andes Fauzi. Jadi wali hakimnya cuman beliau seorang itulah. Dah ketik wali hakim lain. Kenapa? Wali hakim itu siapa? As-Sultan, raja, pimpinan. Siapa pimpinan di satu negeri kita? Presiden Jokowi. Cuman Jokowi ku tak mungkin datang ke Danau Teluk dan nikahkan orang. Mewakillah kepada Menteri Agama. Menteri Agama mewakilkan ke bawah lagi. Kepada siapa? Kepada Kanwil. Kanwil mewakil lagi sampai turun kepada kuaket. Itulah wali hakim di kecamatan. Jadi kuaket itu siapa? Menteri Agama di kecamatan. Itu kuaket itu sebenarnya gena kita bertanya. Gena kita bertanya Menteri Agama hanya itu. Nah, yang ketiga harus ada wali. Wali kau siapa? Wali kau ada 2, 1 wali nasab, 2 wali hakim. Wali nasab tu ada berapa? Ada 2, 1 wali qarib, 2 namanya wali ba'in. Wali qarib tu siapa? Bapak. Kalau bapaknya dak ketik, datuk ke atas dulu. Datuk dak ketik, buyut. Buyut dak ketik, saudara sekandung. Bisa abang, bisa adik. Kalau ada 2, ada abang, ada adik, siapa yang harus menikahkan? Cari yang rajin semayangnya. Jangan cari dulu yang tak pernah semayang, pemabuk pula, teler pula, padik pakai narkoba pula. Pas nikahkan kemana-mana kaki itu, aku nikahkan adik aku dengan kau, pokoknya aku nikahkan. Padahal ada siratnya, ada ijab kabul. Siapa? Cari yang rajin semayang antara 2 tu. Kalau adiknya rajin semayang, adiknya suruh. Kalau abangnya suruh. Kalau sama-sama rajin semayang, cari yang tua. Yang alim cari yang sudah dulu baru ke paman atau uwa, seayah seibu dari jalur ayah, jalur bapak.
Boleh tak wali nikah tu dari jalur mak? Dah boleh. Kerana nasab dalam Islam itu lari ke bapa sekandung. Datik wa atau paman sekandung, paman seayah. Dah ketik lagi turun anak paman atau uak sekandung, pupu. Dah ketik yang sebapa. Dah ketik turun ke bawah sampai 21 jumlahnya. Ya, sekitar 21 jumlahnya. Nah, dah ketik galo, barulah wali hakim. Wali hakim itu menikahkan bukan cuma anak zina, Pak. Tak. Tapi orang tahunya kalau wali hakim, kau anak zina lah, kau anak zina lah. Kau tidak. Sebenarnya tidak. Kalau bapaknya walinya ghaib, walinya wali hakim. Kalau walinya ba'id, jauh, misalnya nyo nikah di Jambi, bapaknya di Malaysia, nak ke Jambi payah, boleh pakai wali bil kitabah namanya. Wanya nikahkan kagak wali hakim. Kalau walinya adal, ada sebagai macam tadi. Yang keempat, ada saksi. Nikah tu ada saksi. Siapa saksi itu? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kalau tidak dihadiri wali dengan dua orang saksi. Siapa dua orang saksi itu? Muslim laki-laki merdeheko, adil minimal. Itu minimal. Jadi kalau saksinya cewek betino, tak sah yang jadi saksi nikah. Nah, yang kelima, ijab qabul. Ijab qabul iko ijab dari wali, qabul dari pengantin laki-laki. Kalau kita biasanya pakai bahasa Arab, ankahtuka wa zawwattuka makhtubataka ibnati bla 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 bil mahri bla 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 halan. Aku nikahkan dan aku kawinkan anakku. Kalau nikahkan bapak ya, dengan engkau dengan mas kawin sekian tunai. Apa jawab yang jantan? Aku terima nikahnya. Cukup sebenarnya tu, Pak. Kalau bahasa Arabnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Ya. Ada li nafsi, ditambah li nafsi juga. Nah, tapi kalau aku terima nikahnya, sebagai ulama katakan sah. Mas kawin tu. Ya. Ada nyebut, ada yang tidak. Tapi kalau kita biasa sebut dak, aku terima nikahnya Fatimah binti Sianu dengan mas kawin tersebut tunai. Itu kalau kita. Ijab qabul tu harus cepat, jangan ditunggu-tunggu. Tunai. Nunggu mek mana mek tidak dengar weh. Ada pengantin macam tu, Pak. Batal. Ulang lagi. Nah, saksi itu harus memperhatikan. Jangan sampai saksi itu sah padahal belum tersebutlah sesah maka saksi itu nak ngerti dengan syarat rukun nikah. Nah, itu 5 rukun penting nian, jangan sampai salah. Kalau kita seberang insya-Allah aman, Pak. Kerana guru-guru masih banyak yang alim-alim masih ngerti. Baca khutbah nikah tu nak sempurna juga. Ada yang baca khutbah tu, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ada dikit nian. Memang baca khutbah tu kan tak wajib. Cuman ada yang katakan tapi ada yang tak wajib. Cuman walaupun macam itu tetaplah sempurna. Sebab kenapa? Iko peristiwa sakral. Kenapa dikatakan peristiwa sakral? Karena menghalalkan yang haram. Kawin itu kan haram. Kawin ya. Kawin asalnya haram kawin tu. Tapi sudah aku terima nikahnya halal. Maka disebut menghalalkan yang haram. Nah, tapi kalau ada kata-kata aku terima nikahnya lah kawin duluan, itu haram. Itu namanya zina tadi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita galau-galau terhindar dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang tata cara mandi wajibnya. Baik. Aqallul ghusli wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها الاستقامة تتبعها الكرامة وتحشرنا بعبادك الصالحين بالسعادة والكرامة في الدين والدنيا والآخرة إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada salah-salah, tolong ingatkan saya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.